Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Hadis daripada Abu Dzar Al-Ghifari dirawikan oleh Imam Al-Bukhari. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insyaallah kita akan teruskan siri kajian kita dengan tajuk Sababun fi dukhulil jannah wal 'idki minan nar. Kalimah la ilallah, kalimah yang menyebabkan seseorang merdeka daripada neraka dan masuk ke dalam surga. Pada minggu lepas, kita telah pelajari paling tidak ada 4 kesimpulan yang merupakan manfaat dan faedah daripada kalimah la ilaha illallah tersebut. Sebagaimana yang tercantum dalam nota itu, yang pertamanya bara'atu minasyirki, bebas daripada syirik. Sedangkan syirik merupakan penghalang utama, penyebab utama seseorang haram masuk surga. Dan kalimah la ilah adalah pembebas seseorang daripada syirik. Faedah kedua, la ilaha illallah kalimat tauhid yakni miftahul jannah, kunci surga. Yang ketiganya, sababun fi dukhulil jannah wal 'idqi minan nar, sebab utama yang membolehkan seseorang itu merdeka daripada neraka dan masuk surga. Idzas taufat syurutuha wantafat mana mawani'uha. Apabila dipenuhi syarat-syaratnya
dan tidak ada perkara-perkara yang menghalanginya atau membatalkannya. Dan yang kelima, la ilaha illallah yani afdalul kalam wa ahabbuhu ilallahi ta'ala. Kalimat atau ucapan yang paling utama dan paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita pelajari minggu lepas. Sekarang saya ingin teruskan bacaan notanya, lihat selepasnya. Fadlu qauli la ilaha illallah fi sunnatin nabawiyah. Keutamaan ucapan la ilaha illallah yang disebutkan dalam sunnah Nabi atau hadis Nabi. Banyak hadis-hadis Nabi yang menceritakan tentang keutamaan kalimah la ilaha illallah. Berikut ini adalah satu daripada yang banyak itu. Saya bacakan dahulu apa dalam nota, coba semak. Mungkin bila tak boleh baca, bagi baris. Inna kalimat syahadah la ilaha illallah. Sesungguhnya kalimah syahadah la ilaha illallah hiya afdalu dzikri ba'dal Qur'anil Karim. Ia merupakan zikir yang paling utama atau seutama-utama zikir selepas Al-Quran. Nomor satu, zikir paling utama satu, la ilaha illallah. Zikir nomor dua, yakni baca Quran. Ia athqalu syai'in fil mizan. Kalimah la ilaha yakni kalimat, ucapan yang paling berat sekali timbangannya kelak di dalam mizan, timbangan Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak amalan yang dilakukan oleh manusia, yang nanti akan ditimbang oleh Allah, yang paling berat sekali timbangannya adalah kalimah tauhid. Tamhul khotaya wa dhunuba. Kalimah la ilallah boleh menghapuskan segala kesalahan dan dosa. Ada orang katakanlah daripada umur balik, ia kafir, non-muslim. Sehingga ketika umurnya katalah 70 tahun, mendapat hidayah, memeluk agama Islam. Mengucap kalimah, dua kalimah syahadah dengan tulis ikhlas dan berikrar untuk memenuhi segala tuntutan kalimah la ilaha illallah. 70 tahun kafir. Dosanya tentu tak terkira. Begitu mengucapkan kalimah syahadah la ilaha illallah, tulus ikhlas, 2 bulan selepasnya mungkin, atau 1 tahun selepasnya, meninggal. Statusnya sebagai orang kafir terpadam dengan kalimat tersebut, sekarang sudah diiktiraf oleh Allah sebagai orang mukmin muslim. Syaratnya jika kalimat Allah itu diucapkan dengan tulus ikhlas, seluruh dosa, semua kesalahan yang pernah dilakukan selama 70 tahun semasa ia masih kafir terpadam. Masya Allah. Luar biasa.
Wa tujaddidul iman, kalimah la ilaha illallah juga kalimah yang boleh memperbaharui iman seseorang. Mungkin selepas jadi orang mukmin, ia melakukan kesalahan yang mencederakan, mencacatkan kalimat tauhidnya. Contoh, mungkin syirik kecil. Dengan mengucapkan dua kalimat syahadat tulus, ikhlas, baru semula imannya. Wahina yatalaffadu bihal muslim, dan ketika mana seorang muslim melafazkan kalimah la ilaha illallah, fa innaha tas'adu ila sama. Kalimah itu akan naik sendiri. Meluncur naik sendiri ke langit dengan pantasnya. Wa tahrukul hijab hatta tasila ilallahi jalla jalaluh. Boleh membakar, membuka semua hijab dan penghalang. Sehingga kalimat tauhid ini akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada halangan. Tanpa ada sekatan. Wa hiya afdalul a'mal. Kalimat tauhid yakni amalan yang paling utama. Tahfadul muslim minasyaitonir rajim. Kalimat tauhid boleh menjaga, melindungi, memelihara diri seorang muslim daripada syaitan yang direjam. Tud'aful ajru wa ta'dulu 'idkur raqab. Ganjarannya diganda-gandakan bagi siapa yang melafazkannya, bahkan mengucapkannya, menyamai pahalanya, menyamai memerdekakan hamba-hamba abdi. Wa man qalaha mukhlishon, dan sesiapa yang melafazkannya dengan tulus ikhlas, fa innaha tuharramu alaihin nar. Sesungguhnya kalimah tauhid itu akan diharamkan neraka atasnya. Masya Allah. Haram orang itu masuk neraka. Sebagaimana haram seseorang yang tidak ada tauhid atau yang ada syirik masuk surga. Bila orang musyrik diharamkan masuk surga, orang yang bertauhid haram masuk neraka. Nah, ada hadis Nabi yang bunyinya begini. Waqad ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi fadliha, dan telah diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan kalimat tauhid, annahu, rasanya qol, baginda bersabda. Syakin, tolong ya, kalau ini jadikan zikir, baca yang lengkap seperti ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di dalam hadis tidak ada wa huwa yuhyi wa yumit, tidak ada ya. Dalam matan hadis, semua matan hadis, kalimat yuhyi wa yumit tidak disebut. Jadi seelok-eloknya kalau kita nak jadikan ia sebagai zikir, tahlil sebagai zikir, kalimat tauhid sebagai zikir, ini yang paling elok. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tak payah ditambah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumit. Yuhyi wa yumit tidak ada dalam matan hadis. Jadi seeloknya tak payah menyebut itu karena Nabi tak mengajarkan itu. Itulah itu yang paling selamat ya. Siapa yang baca ini
La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Fi yaumin, dalam satu hari. Baca berapa kali? Mi'ata marrah, 100 kali. Siapa yang membacanya sehari 100 kali, kanat lahu idlu asuri qab, adalah baginya pahala, menyamai pahala memerdekakan 10 hamba abdi. Satu. Kedua, wa kutibat lahu mi'atu hasanah, dan dicatatkan baginya 100 kebaikan. 100 kebaikan. Satu kebaikan digandakan 10. 100 kebaikan 1000. Allahu Akbar. 2. 3. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah, dan dihapuskan, dipadamkan daripada orang itu 100 keburukan. 100 kesalahan dihapus. 4. Wa kanat lahu khirzan minasyaitan yaumahu dalika hatta yumsiya. Keempat, orang ini akan diberi pendinding diri, pelindung diri daripada syaitan pada hari itu hingga petang hari. Jika membacanya pagi hari, ia dapat pendinding diri hingga petang hari. Jika membacanya petang hari, berapa diri hingga pagi daripada syaitan. Subhanallah. Walam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bih, dan tidak ada seorang pun yang melakukan lebih utama daripada orang yang membaca 100 kali, kalimat tadi 100 kali, illa rajulun amila aktsar minhu, kecuali orang membacanya lebih banyak daripada itu. Maknanya yang lebih utama daripada yang membaca 100 kali, yakni yang membaca lebih lah. 101 kali ke, 110 kali ke. Ringkas kata, semakin banyak ia melafazkannya, semakin afdal. Coba dibiasakan. Sementara kita masih diberi peluang. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali. La ilaha illallah. Kan satu hari 100 kali bukan? Tak semestinya sesekali duduk 100 kali. Mungkin 10, nanti 10 lagi. Dan tak perlu laju-laju. Tak perlu laju-laju. 100 kali. Masya Allah. Ini satu. Baik, jemaah sekalian. Kerana di dalam poin yang ketiga, faedah yang ketiga itu yakni menjadi asbab seseorang masuk surga dan merdeka mereka apabila memenuhi syarat-syaratnya. Lalu apa syarat-syarat yang perlu kita penuhi ketika kita membaca kalimah tauhid yang dengannya akan memasukkan, membolehkan kita masuk surga dan membebaskan kita dari neraka. Kan apa dengan syarat dipenuhi syarat-syaratnya. Lalu apa syarat-syarat itu? Jemaah sekalian, mari sekarang kita baca berikutnya. Tapi sebenarnya saya ingin sampaikan dahulu makna la ilallah secara umum dahulu. Tuh, selepasnya tuh. Saya sampaikan secara umum dahulu. Makna la ilaha illallah. Takni kalimatut tauhid kama arrafahal ulama.
La ilaha yakni kalimat tauhid seperti mana yang ditakrifkan oleh ulama. Kalimat tauhid, kalimat mengesakan Allah. Maksudnya apa? Annahu la mustahiqqun. Bahwasanya tidak ada yang berhak. La mustahil, tidak ada yang punya hak, yang berhak. Lil ibadah, untuk disembah. Tak ada. Malaikat tak ada hak untuk disembah. Bumi langit tak ada hak untuk disembah. Semua tak ada hak. Tak ada yang berhak disembah si makhluk illallah kecuali Allah. Bermakna pengabdian, peribadatan hanya kepada Dia. Apa saja bentuk peribadatan, ibadah yang tidak ditujukan kepada Allah, hukumnya syirik. Nanti ada penjelasannya. Ini makna secara umum dahulu ya. Wahya bidzalik, dan sebab itu dengannya tatakawanu min ruknaini asasaini. Mengucapkan kalimah la ilaha ini rupanya ada dua rukun asas. Dua rukun yang paling basic. Yang tidak boleh tidak. Dua itu satu. Nafyul uluhiyatil haqqah an ghairillahi ta'ala. Ghairihi subhanahu wa ta'ala. Itu nomor satu. Nafyul uluhiyatil haqqah an ghairihi subhanahu wa ta'ala. Apa itu yang pertama? Begitu orang mengucapkan kalimat Allah, maknanya yakni menafikan hak untuk disembah dengan sebenar-benarnya daripada selain Allah. Itu kita kena yakini itu. Menafikan hak untuk disembah, hakul uluhiyah, yang sebenar-benarnya daripada selain Allah. Tadi silakan. Sebab itu yang berat disembah hanya Dia. Ingat hatta Nabi SAW pun melarang kita, ya mas kan. Kita hormat pada orang. Lepas itu kita tundukkan kepala kata hingga menyamai rukuk. Itu dilarang oleh Islam. Karena rukuk itu hanya untuk Allah. Sujud hanya untuk Allah. Sehingga ada orang mengatakan rukuk itu yakni simbol penghormatan yang sempurna. Sujud itu simbol pengabdian yang sempurna. Yaitu rukuk yang begini hanya boleh pada Allah. Sujud dengan meletakkan 7 anggota di atas tanah hanya untuk Allah. Karena itu ibadah. Orang Muslim tak boleh hormat orang tunduk minta maaf macam orang Jepun. Tak boleh. Tak boleh. Itu khas untuk Allah. So apa saja bentuk peribadatan. Nabi SAW pernah ketika dipanggil oleh sahabat, Ya Rasulullah, anta maulana, anta sayyiduna. Ya Rasulullah, engkau adalah maula kami. Maula itu pelindung. Maula. Apa Nabi kata? Maula ya wa maulakum Allah. Janganlah panggil aku maula, Nabi kata. Sebab maula aku dan maula kamu itu Allah. Maula kita semua Allah. Aku bukan maula kamu. Begitu sekali Nabi mengambil berat ucapan sahabat yang mungkin bila dibiarkan, tidak segera ditegur, ya nanti akan menjadi-jadi. Nabi kata, maula kita yang sebenar. Maula makhluk itu Allah. Maulana huwa maulana fangsurna. Anta maulana fangsurna.
Jadi bukan aku bukan maula kamu. Maula dalam arti kata pelindung yang sebenarnya. Tengok. Walaupun mungkin sahabat itu tidaklah menganggap Nabi ini sebagai Allah. Mungkin. Sebelumnya Nabi tegur, janganlah engkau la tatruni, janganlah kamu angkat darjahku sebagaimana orang Nasrani mengangkat darjah dan maqam Isa. Cukuplah kamu panggil aku ya Rasulullah, ya Nabi Allah, cukup. Tengok. Bukankah itu kan betapa prihatinnya Nabi? Nabi ini sangat peka. Ucapan-ucapan yang mungkin sudah berbau ya syirik atau mungkin boleh menjadikan akidah, Nabi tegur waktu itu. Ada sahabat pernah melakukan satu perbuatan, lalu dia kata, "Hada masya Allah wa masya'a." Masyi'ta. Insya Allah wa insyi'ta. Ya betul Rasul, kami nak buat insya Allah dan jika engkau kendaki. Nabi tegur, jangan kata begitu. Sudah insya Allah cukup. Jangan jika Allah kendaki dan jika engkau kendaki. Tak boleh. Insya Allah saja. Ya mas sekalian, kita ini sering ya mengucapkan seperti itu ya. Minta maaf. Ini apa yang saya pahami. Kalimat kami seringkali orang mengucapkannya tanpa disedari. Ya, kita dapat berkumpul di majelis ini malam hari ini berkat kehendak Allah juga. Berkat kehendak Allah juga dan juga perkenan keizinan tuan-tuan. Itu kalau kita belajar akidah. Itu kalau kita belajar makna kalimat tauhid. Itu tak dibenarkan jemaah sekalian. Kita berhimpun malam ini semata-mata karena kehendak Allah Subhanahu Wa Taala dan juga karena kesudian tuan-tuan. Kenapa kehendak Allah tak cukup? Semua benda yang berlaku ni atas kehendak Allah. Bahkan kemampuan kita datang ke majlis itu pun adalah di bawah kehendak Allah. Kenapa mesti kehendak Allah dan kehendak tuan-tuan? Minggu depan, bila Allah izinkan dan tuan-tuan mau, kita akan jumpa lagi. Apa kena mengenalah. Jika Allah kehendaki dia cukup. Jika Allah kehendaki kita boleh pergi, jika Allah kehendaki kita tak boleh pergi. Cukup. Jangan kaitkan. Masya Allah tu mutlak. Jangan ditokok tambah. Seakan-akan Masya Allah tak cukup kuat untuk mewujudkan sesuatu tanpa kehendak kita. Tak bolehlah. Tak boleh. Tapi kalau dibalik boleh. Ini ya, okey. Saya akan datang ke majlis ini minggu depan. InsyaAllah. Tengok. Itu tidak mengapa. Dan memang sudah sepatutnya seperti itu. Tapi kalau saya minggu depan datang. Jika Allah menghendaki dan jika aku juga berkehendak. Tak boleh. Jika aku berkehendak dan jika Allah kehendaki pun datanglah. Seakan-akan jika Allah kehendaki tapi aku tak berkehendak, tak jadilah. Jika aku berkehendak dan Allah tak berkehendak, tak jadi juga. Seakan-akan suatu itu baru akan wujud jika bergabung, berkumpul kehendak Allah dengan tak boleh. Bila sudah insya Allah itu sudah, orang lain tidak punya kesan apa-apa. Kehendak kita itu pun masih di bawah kehendak Allah. Faham ya? Itu maksudnya. Sebab itu sahabat ditegur ketika kata insya Allah wa insyi'ta. Jika Allah kehendaki dan jika engkau kehendaki ya Rasulullah kami buat. Jangan kata begitu. Cukuplah jika Allah kehendaki.
Paham? Itu rukun yang pertama. Menafikan hak uluhiyah 100% daripada selain Allah. Yang kedua, waruknu tsani, rukun yang kedua, itsbatul uluhiyah al-haqiqiyah lillahi ta'ala duna siwahu. Menetapkan hak uluhiyah yang sebenar-benarnya hanya bagi Allah. La ilaha itu menafikan hak uluhiyah dari selain Allah. Illallah itu mengisbatkan hak uluhiyah hanya bagi Allah. Itulah makna rukun itu, isbat dan nafi. Apa nafi dan isbat? Penjelasannya, fala ilaha, kalimah la ilaha tunafi kulla syai'in yu'bad min dunillah. Menafikan segala sesuatu yang disembah selain Allah. La ilaha itu menafikan segala sesuatu selain Allah untuk disembah. Tak ada. Kepada matahari kita kata la ilah. Hai matahari, engkau tak ada hak untuk aku sembah. Hai pokok la ilah, engkau tak ada hak untuk aku puja. Wahai tanah lahir, engkau tak ada kuasa sikit pun untuk menentukan rezekiku murah, senang atau susah. Nasibku baik atau tidak. La ilah, la ilah, la ilah. Setelah semua kita nafikan, uluhiyah dan rububiyahnya, illallah. Itu namanya tauhid. Amma illallah fatastazimu isbatu jami'i anwa'il ibadah. Adapun kalimat illallah itu menetapkan, maksud menetapkan seluruh jenis ibadah wa tawajjuhatiha lillahi ta'ala. Dan tawajuh atau mengarahkan, menunjukkan semua ibadah itu hanya pada Allah. Duna ghairihi, bukan yang lainnya. Fallahu la syarikalah. Allah tidak ada sekutu. Fi mulkihi, di dalam kekuasaannya. La syarikalah, tidak ada sekutu. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Fi ibadatihi aidan, di dalam beribadah kepadanya. Dalam hal kepemilikan, kekuasaan, Allah tidak punya sekutu, tak ada perkongsian. Bumi langit di sini, dia sahaja yang empunya dan menguasai, dan Allah tidak berkongsi kepemilikan dan kekuasaan. Dalam hal ibadah pun Allah tidak mau disekutukan. Karena dia sahaja yang ada hak untuk disembah. Soalnya itu makna secara umum. Baik, sekarang mari kita dalami jemaah sekalian. Apakah syarat-syarat yang perlu dipenuhi untuk membolehkan seseorang yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah itu masuk surga, terampun dosanya, seperti mana dijelaskan di atas tadilah, terampun dosanya, masuk surga, naik ke langit kalimah itu tanpa ada halangan, mendapatkan penjagaan, pelindung dirinya daripada syaitan, haram masuk neraka. Macam mana supaya kalimah la ilaha kita baca itu memberikan manfaat, faedah seperti itu? Perlu ada syarat-syaratnya. Ini. Apa syarat-syarat itu? Mari kita kaji. Syurutu la ilaha illallah. Syarat-syarat kalimah la ilaha illallah. Yang bila dibaca membolehkan orang itu tadi, dosanya semua terampun, haram masuk neraka, dimasukkan dalam surga, diberikan macam-macam itulah.
berat timbangannya di mizan. Li ibarati la ilaha illallah surutu iddah. Bagi lafaz la ilaha illallah itu ada beberapa syarat. Surutun, iddah itu beberapa syarat. Tengok ya dalam nota. Penjelasannya nanti saya tambahkan. Iya, salah itu yang pertama. Nah, ini mungkin yang saya ingin kupas agak panjang lebar. Apa syarat yang perlu ada bagi seseorang yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah? Yang la ilaha illallah itu mempunyai faedah yang telah disebutkan tadi. Mengharamkannya masuk neraka, haram masuk neraka, masuk wajib apa akan dimasuk dalam surga, terhapus dosanya dan macam-macam tadilah. Yang pertama al-ilmu. Al-ilmu. Ini syarat yang pertama. Al-ilmu. Makna dzalikal ilmu, yang dimaksudkan al-ilmu di sini, saya bacakan dahulu. Bimuradia nafyan wa itsbatan. Ilmu berkaitan dengan penafiannya. Kan tadi ada dua syaratnya kan, menafikan dan mengisbatkan. Kena faham, kena mengerti apa yang dinafikan dengan kalimah la ilaha. Perlu faham dan perlu mengerti tentang apa yang diisbatkan dengan kalimah illallah. La ilaha itu penafian, illallah itu isbat. Di sini perlu tahu, faham betul apa yang dinafikan dengan kalimah la ilaha dan apa yang diisbatkan dengan kalimah illallah. Ini ilmu di maksudnya. Kalau tak ada ilmu, mana orang mengucapkan la ilaha illallah, tak tahu apa yang dinafikan dengan la ilaha, tak tahu apa yang disebutkan dengan illallah, itu namanya al-jahlu. Jahlu itu maknanya ya bodoh lah. Bagaimana orang yang mengucapkannya tapi tak ada faham, tak ada ilmu tentang apa yang dinafikan dengan la ilaha dan apa yang diisbatkan dengan illallah. Nah, itu nanti penjelasannya. Apa adanya? Kita baca surah Muhammad ayat 19. Ini dalilnya. Surah Muhammad ayat 19. Minta maaf saya agak dekat sana agak sakit, agak sejuk-sejuk tadi pakai selimut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Allahu akbar. Surah Muhammad ayat 19. Allah berfirman, fa'lam, ketahui oleh kamu. Alima ya'lamu i'lam. Ketahui oleh kamu. Atau dalam bahasa yang bebas mungkin, miliki oleh kamu ilmu. I'lam. Miliki oleh kamu ilmu. Ketahui oleh kamu, mana kamu kena ada ilmu. Ilmu tentang apa? Annahu la ilaha illallah. Bahwasanya tiada Tuhan yang sah melainkan Allah. Bermakna bila kita mengucapkan kalimah la ilaha illallah ini kena berdasarkan ilmu. Ilmu tentang apa? Tadi saya kata ilmu tentang dua perkara ini. Apa dua perkara itu? Dalam la ilaha itu kan ada nafi, la ilaha itu nafi,
Ada isbat ilallah. Ilmu tentang apa yang kita nafikan dengan la ilaha. Ilmu tentang apa yang kita nak isbatkan dengan kalimah ilallah. Itu maksudnya. Nanti dijelaskan. Barulah wastaghfir li dzambik. Mintalah ampun oleh engkau wahai Muhammad bagi dosa engkau. Walil mukminin, dan pohonkan keampunan bagi dosa orang-orang yang beriman, lelaki maupun perempuan, mukminin wal mukminat. Wallahu, dan Allah tu ya'lamu, maha mengetahui. Mutaqallabakum wa maswaakum, pergerakan kamu, keluar masuk, pergi balik. Hidup kita di dunia inilah kan mutaqallib, kita keluar rumah, balik rumah, kita duduk, kita berdiri, kita bekerja, kita rehat. Kan? Kita bertugas, kita pencen, kita cuti, itu dah taqallub. Ketika Makkah, itu pergi ke mana lagi, balik lagi. Wa maswaakum, dan Allah maha mengetahui di mana tempat tinggal kamu. Esok kita nak pergi mana? Seminggu, sebulan yang akan datang ni, kemana saja pergerakan kita? Kalau duduk, duduknya di mana? Kalau berdiri di mana? Kalau berhenti di mana? Allah tahu sudah. Dan nanti akhirnya Allah juga tahu di mana tempat persinggahan terakhir kita. Maswa itu tempat persinggahan terakhir. Minta maaf, maknanya tempat pembaringan terakhir. Saat ajal menjemput kita. Allah tahu. Kita tidak tahu. Tak semestinya lahir di PJ, meninggal di PJ. Itu makna pertama. Makna kedua, taqallub itu maknanya kehidupan kita di dunia. Karena kehidupan kita di dunia selagi kita masih hidup, kita ni masih bergerak sana sini. Ya, kita solat, kita beramal, kita macam-macam tolong orang, kita bekerja, kita berkeluarga, kita amal kita. Yang kadang sudah beramal tapi dipadamkan, dihapuskan. Allahu Akbar, ruginya. Kemudian dia buat dosa, buat dosa, tapi lepas itu istighfar. Nah, ini kan taqallub. Allah tahu. Ada rekodnya. Dan Allah juga tahu maswa, tempat kembali kita nanti di mana, tempat tinggal di mana. Wa'iyadzubillah. Ini nanti di nerakakah? B ini di surgakah? Allah sudah tahu. Allah tahu apa yang diamalkan oleh hambanya semasa di dunia, mulai daripada balik hingga matinya. Tahu. Bahkan direkodkan itu. Dan di akhirat nanti Allah juga sudah tahu, hambaku yang bernama Fulan ini, mana tempat yang layak baginya sesuai dengan amalnya. Surgakah atau neraka? Subhanallah. Ayat ini yang pertama, ya, sebelum saya uraikan makna iklam, ayat ini sebetulnya memberitahu kepada kita ada dua jenis ilmu yang perlu kita kuasai. Saya ulangi, dalam ayat ini ada dua jenis ilmu yang perlu kita miliki jika kita ingin selamat dunia akhirat. Ilmu yang pertama namanya ilmu usul. Ilmu usul. Ilmu usul itu ya ilmu dasar, ilmu akidah. Ini namanya usul. Sehingga ada kan ilmu akidah kita kan ada istilah usuluddin. Apa pelajarannya petang ini? Ada orang kata, oh petang ini pelajaran tauhid. Boleh. Karena yang dibicara tentang keesaan Allah atau bagaimana mengesahkan Allah. Yang lain pula kata, tak, bukan pelajaran tauhid lah. Subjek petang ni, ya ni akidah. Akidah tauhid. Boleh juga.
Akidah maknanya ikatan, tali simpul mati. Jadi akidah tauhid mana hati kita ikat dengan simpul mati mengesahkan Allah. Bukan akidah lah petang ini. Subjek ya ini tentang ilmu usuluddin. Boleh. Karena yang dibilang tentang dasar-dasar agama yang paling basic, keimanan. Inti daripada rukun iman yang keenam telah kita pelajari, mengesahkan Allah. Ini ilmu yang tidak boleh tidak. Mesti dimiliki oleh setiap manusia jika ia ingin senang dunia akhirat. Sebanyak manapun ilmu yang kita miliki, setinggi manapun pelajaran yang kita punyai, sebanyak manapun koleksi degree yang kita ada, universiti dunia mana yang terkenal yang kita tidak belajar, kita semua sudah belajar. Macam-macam ilmu yang kita miliki. Tetapi, jika Allah kita tidak mengenal, la ilaha illallah kita tak faham dan tak ertinya sekalian, ilmu yang lain itu sebenarnya tidak memberi apa-apa manfaat bagi kita. Saya masih ingat dahulu pensyarah saya, mau saya Pak Kiai beritahu kita gini. Ini ilmu akidah, tauhid Allah. Yang ini ilmu selain akidah, ya ilmu ekonomi ke, ilmu perubatan ke, ilmu perniagaan ke, ilmu lukis yang dibina ke, keuangan, macam-macam ilmu lah. Ilmu politik lah, ilmu macam-macam lah. Ilmu angkasa ke, ilmu air, ilmu kapal terbang, apa sajalah. Kata pensyarah Pak Kiai saya dulu. Kalau kita nak bagi nilai, ibaratnya lagi bagi contoh, ilmu akidah itu nilainya 1. Ilmu lain saya, ilmu akidah, tauhid. Mengenal Allah dengan sebenar-benar kenal, la ilallah. Faham akan apa yang dinafikan. Faham akan apa yang diisbatkan. Lalu menjadi panduan dalam hidupnya, nilainya 1. Selainnya, nilainya kosong. Kosong. Jadi kalau kamu dikata nanti akan belajar macam-macam ilmu, dan kamu jadi pakar, kamu seorang pakar ekonomi, sarjana ekonomi, sarjana keuangan, sarjana politik, sarjana ilmu kedokteran, macam-macam. Tapi kamu tidak kenal apa yang kamu nafikan dan apa yang kamu isbatkan dengan kalimat la ilaha illallah. Ilmu kamu itu kosong, ditambah kosong, ditambah kosong. Nilai ilmu kedokteran kosong. Ekonomi yang kuat kosong. Engineering kosong. Accounting kosong. Semua kosong. Jika orang itu tak kenal Tuhan, kamu pakar besi, pakar otak, maklum bergelar doktor, pakar apa dipanggil? Neurologi. Membaca jaringan saraf otak manusia, macam baca surah Khabur, faham. Belah kepala manusia layaknya membelah kelapa. Ya karena pakar. Tapi walaupun dia pakar dan paham selok-belok keajaiban saraf otak manusia, bila tidak kenal pencipta otak, nilainya kosong di hadapan Allah. Karena kosong, tambah kosong. Ya deretan kosong. Sebaliknya kalau kamu punya faham tentang la ilaha illallah, karena fa'lam. Ingat ya, dalam Quran tak ada zaman fa'lam. Carilah ilmu. Tentang ilmu apa umpamanya? Tadi sebut. Yang Allah suruh kita fa'lam tu la ilaha illallah. Nilainya 1. Kita sudah punya 1.
Selepas kita faham, lalu kita belajar ekonomi. Pakar ekonomi. Ekonomi tadi nilainya apa? Kosong. 1, kita bubuh kosong belakangnya. 10 nilai kimia. Tak puas menguasai ilmu ekonomi. Lalu belajar tentang ilmu perniagaan. Just study. Kosong lagi. 1 tambah kosong tambah 100 nilai kita. Tengok. Makin banyak yang kita miliki jika ilmu yang pertama kita sudah ada. Mungkin 10, 100, 1000, 10.000, sejuta. Tapi kalau yang angka sebanyak manapun, 000, tapi depan tak ada satunya, nilainya berapa? Berpuluh-puluh kosong, angka kosong, kosong. Atau begini, 0, 0, 0, 0. Pakar kosong. Tapi ilmu la ilah kita letakkan paling belakang. Tak apalah, sambilan je lah, part time je lah. Sebab kalau tak kenal la ilah ilah, tak faham pun, senang juga. Bisnes jalan juga. Career meningkat juga. Tengok. Boleh punya rumah besar juga. Tu orang kafe yang tak kenal la ilah, kaya raya juga. Sehat. Jadi kita sekarang orang tak apalah, yang ini cincin aje lah untuk belakang. Kata guru saya, itu baik kamu buat bilangan 0, 0, 0, 0. 0 boleh 1. 0, 0, 1. 0, 10, 0. Nilainya berapa? Jadi 0, 0, 0, 0, 1. Ya mungkin hanya 1/10 ke 1/1000 ke. Sebab itu nomor 1 mesti ilmu usul. Ilmu akidah. Mau jadi apapun sila. Mau jadi politician. Boleh. Mau jadi menteri, silakan. Mau jadi juru bina. Mau jadi arsitek, mau jadi engineer, mau jadi apa sajalah. Juru terbang, astronot, angkasawan, kosmonot, sila. Tapi ingat, sebelum kita jadi astronot, sebelum kita jadi kosmonot, duduk di bulan, kita sudah kenal bulan itu ada Tuhannya. Namanya Allah. Bila kita mengkagumi bulan, kita lebih kagum pada Allah. Sebab itu tengok hanya subhanallah, subhanallah. Tiba-tiba yang lain menjadi sangat kecil. Bulan yang mengkagumkan itu kecil. Matahari yang sangat panas tiba-tiba jadi kecil. Karena dalam hatinya sudah terpatrai kalimat La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tiba-tiba bumi langit yang dapat diterukai, yang mengagumkan itu, tiba-tiba terasa sangat kecil. Karena hatinya sudah dipenuhi dengan kibria Allah. Itu untungnya. Ini ilmu usul. Tak boleh tidak. So itu Allah kata fa'lam. Dan ingat ya, ilmu yang Allah suruh kita memilikinya dengan perintah fa'lam. Fa'lam mana cari ilmu. Dengan perintah kalimat cari ilmu. Ilmu tauhid lah. Nah inilah yang saya ingin mengajar sekarang untuk pelajari lebih. Karena penting. Batas tidak masuk surga tanpa hisab. Haram masuk neraka orang yang memilikinya. Itu nama ilmu usul yang pertama. Yang kedua dalam ayat ini cerita tentang ilmu furu. Ilmu furu mana ilmu cabang. Kalau tadi usul, akar dia, sekarang baru ilmu cabang. Rantengnya lah. Ranting. Apa itu ilmu ranting? Ya, ilmu syariat. Sana itu ranting. Macam mana kita cara menyembah Allah, solat itu macam mana. Untuk salat perlu wudu itu macam mana. Sebagai anak, kebagai anak pada orang tua itu macam mana. Nak urus berjenazah itu macam mana.
Bila meninggal nak bagi harta pusaka tu macam mana? Jual beli yang dibenar tu macam mana? Yang haram tu macam mana? Ini namanya ilmu furu, cabang. Ilmu cabang. Adakah penting? Penting. Bila kita sudah terlanjur melakukan maksiat, macam mana nak membersihkan diri? Itu Allah kata, wastaghfir, minta ampun. Mengetahui bagaimana cara taubat. Bila terlanjur buat salah itu, apa yang perlu dibuat? Itu ilmu furu. Tetapi, walaupun kita pandai ilmu furu, dan kita sudah beramal ilmu furu, solatnya bagus, caranya betul, wudunya bagus, semua bagus ke belakang lah. Tapi kita tidak punya akidah tauhid. Apa diterima? Sedekahnya di mana-mana. Sedekahnya di mana-mana. Sumbangan di mana-mana. Tetapi tidak punya akidah tauhid. Apa diterima? Kosong. Ibarat pokok yang batangnya kuat besar, cabangnya banyak, rantingnya banyak, rimbun dan rindang, tetapi tidak ada akar tunjangnya. Apa yang berlaku? Tak payah tunggu angin ribut. Kita tolak pun tumbang. So, dua ilmu ini mesti dikuasai. Ilmu asas, namanya akidah, tak boleh tidak. Yang kedua, ilmu furu', yakni syariat. Ingin berniaga, dan Allah bagi rezeki yang halal, dan perniagaan kita sebagai ibadah berpahala. Ya, kena tahulah syariat tentang perniagaan. Itu syariat kena tahulah. Ingin masuk politik, jadi politician, jadi politikus yang tersohor. Mencapai karier, kerjaya politiknya hingga ke puncaknya. Dan apa yang dilakukannya dalam berkempen, dalam megang amanah, diridhai oleh Allah, dapat pahala. Ya, kena tahulah apa yang dibenarkan oleh syarak, apa yang tak dibenarkan oleh syarak. Itu namanya ilmu furu', ilmu syariat. Nah, bila dua-dua ini digabungkan jadi satu, asas sudah ada, ilmu syariat, panduan untuk kita beramal sudah ada, lalu kita amalkan. Kerana tauhid, Allah terima. Jika pengamalan syariat kita ternyata salah, silap, karena kita belum mampu menguasai hawa nafsu kita, terlanjur buat dosa. Allah kata, tak apalah, aku bagi peluang kepada kamu untuk bertaubat. Istaghfir. Allah kata, istaghfir. Mintalah ampun, nanti aku ampunkan. Dan orang yang berdosa, dosanya akan mendapatkan pengampunan pada Allah jika ia minta ampun. Syaratnya, ia ada akidah tauhid. Jika tak ada akidah tauhid, tak diampun. Syariat sudah tahu. Beramal syariat bersungguh-sungguh. Tapi karena kecuaian diri, kelemahan diri, seringkali terjerumus dalam lembah dosa. Tanpa disengaja. Kita dosa. Tapi seakan-akan Allah berkata, tak apalah hambaku, memanglah kamu ni tempatnya silap dan salah. Kamu sudah dosa kan? Iya, ya Allah, macam mana dosa ni? Tak apa. Aku belum terus menghukum kamu karena dosa kamu. Walaupun aku tak suka kamu buat dosa, tapi aku taklah akan terus menghukum kamu. Karena kamu ni ada akidah tauhid, aku beri peluang pada kamu untuk minta ampun. Coba kamu segera minta ampun. Dan bila kamu minta ampun, aku ampunkan. Tengok, beruntung atau tidak orang yang seperti ini. Siapapun dia, apapun kerjanya.
Mau jadi penjajah tepi jalan ke, menjadi usahawan tersohor di dunia ke, mau jadi petani ke, pekebun ke, jadi golongan profesional ke. Coba kalau ilmu ini dimiliki dari awal. Karena ini yang Allah nyatakan. Tapi ingat, wahai manusia, aku tahu, takolub kamu aku tahu, gerak-gerik kamu tahu, apa yang kamu buat sehari aku tahu, ada rekodnya. Kamu terjun dalam bidang ini aku tahu. Yang kamu buat itu betul ke salah aku tahu. Kamu pasti ingin yang kamu lakukan itu betul dan dapat restu daripada aku, kata Allah. Kalau kamu ingin ridho aku terhadap apa yang kamu lakukan, ya kamu kena tahulah peraturannya. Gerak-gerik kamu. Dan aku juga tahu nanti di akhirat nih, kamu nih layak sebagai ahli surga kah? Atau layak sebagai ahli neraka? Waliyadzubillah. Inilah ayat bagi saya yang Masya Allah. Sangat-sangat penting. Ada dua ilmu yang perlu yang Allah suruh kita mencarinya. Ilmu tentang usul namanya akidah tauhid, ilmu tentang furu namanya syariat. Apa yang mesti kita buat, apa yang mesti kita tinggalkan. Itu ilmu furu. Bila ternyata kita tersilap perintah yang sebenarnya dibuat tapi kita tinggalkan, larangan yang sebenarnya kita tinggal tapi kita kerjakan, apa yang patut kita buat? Oh, kita tahu Allah ajak kita taubat. Macam mana taubat? Oh, kita sudah tahu. Itu namanya ilmu furu. Saya ulangi, kita boleh jadi apa saja. Kita boleh jadi siapa saja. Pilih kerjaya apa saja. Allah kata sila. I'malu ala makanatikum. Buatlah. Beramallah sesuai dengan bakat yang aku berikan pada kamu. Asal tidak melanggar syarat. Itu saja. Taklah Allah suruh mesti jadi ini semua. Tak. Sila jadi apapun. Ini ilmu yang kita tidak boleh tidak. Siapapun kita. Jadi minta maaf, saya gunakan bahasa yang mungkin agak macam mana ya. Maksudnya mempelajari ayat ini, menguasai dua ilmu ini, ilmu akidah, ilmu usul dan ilmu furu. Ini bukan monopoli mereka yang belajar ke Timur Tengah, bukan. Yang belajar ke Barat pun wajib punya ilmu ini juga. Gitulah. Ini bukan hanya kewajiban mereka yang duduk di jabatan agama Islam. Bukan. Ini kewajiban setiap orang yang ingin diterima oleh Allah di surga. Itu bukan hanya pekerjaan mereka yang dipanggil ustaz. Ya, bukan. Bukan. Ini adalah kewajiban, kemestian, keperluan yang tidak boleh tidak. Dimiliki oleh setiap orang yang inginkan surga Allah. Minta maaf sekali, minta maaf. Lainlah kalau orang itu tak ingin masuk surga, itu lain cerita. Ya, non-muslim mana ingin masuk surga? Kalau ingin masuk surga pun, surga mana menurut kepercayaan mereka, kita pun tak tahu. Semua orang, Muslim, Kristian, Yahudi, Hindu, Buddha pun rupanya ingin masuk surga, jangan siapa mati. Percaya hari kiamat dan ingin masuk surga, tak masuk neraka. Tapi surga ini kan Allah yang punya. Bila Allah yang punya, maka Allah akan bagi pada siapa yang mencarinya dengan cara yang Allah tetapkan. Yang melalui jalan yang Allah telah tetapkan. Ingin surga Allah, tapi mencarinya di jalan yang tidak dikatakan oleh Allah. Ya tak jumpalah. Tak jumpa. Tengok bagaimana sia-sianya hidup.
semua pekerjaan, semua amalan yang dilakukan oleh mereka yang tidak ada la ilaha illallah. Ini saya umum dahulu ya. Yang tidak ada la ilaha illallah. Maknanya apa? Orang kafir lah. Sia-sia. Sia-sia. Mari kita lihat ayatnya. Bagaimana nasib amal perbuatan orang kafir. Yang baik-baik itulah. Tolong orang lah, jiwa penyantun lah, penyayang lah. Ya? Berbakti kepada masyarakat lah. Bukan sedikit amal baik mereka, jasa mereka kepada kesejahteraan umat manusia. Tapi bagaimana nasib amalnya kelak di akhirat? Lihat dalam surah Al-Furqan. Surah 25. Ayat 23. Tengok. Surah 25 ayat 23. Inilah nasib amal baik ya, bukan amal jahat ya. Amal baik yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak punya akidah tauhid. Ibarat pokok rindang, rimbun, tapi tidak ada akarnya. Tumbang itu pokok. Bagaimana nasibnya? Allah berfirman dalam surah 25 ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Allahu akbar walillahil hamd. Wa qadimna, dan kami menghadap. Kami datangkan, kami hadapkan. Kalau dalam bahasa kita, bahasa manusia lah, Allah berfirman, dan kami akan maju ke hadapan. Nak mendekati, nak menghadapi ila ma'amilu, kepada amalan yang mereka lakukan. Ini amalan orang kafir lah. Amal baik, bukan amal yang tak baik. Kami datang, kami jumpai itu, kami temui. Min amalin, daripada amalan mereka. Faja'alnahu, lalu kami jadikan amal-amal mereka semua itu haba'an, abu. Habu. Bukan abba namanya abu. Itu yang berterbangan di udara. Kalau siang hari katalah ada sinar matahari masuk dalam rumah karena silingnya tak rapat, ada lubang, ada sinar matahari masuk rumah. Nah, itu yang berterbangan. Itu namanya haba. Berat, sangat berat pun tidak, buktinya dia melayang-layang. Ringan sangat pun tidak, buktinya masih tidak terus ke atas. Bukan yang menempel, kalau yang menempel itu jadi debu namanya, lebih berat, lebih besar. Manturon, yang diterbangkan. Artinya apa? Amal baik orang-orang kafir. Karena amalnya itu tidak berdasarkan usul akidah, tauhid. Di akhirat tidak ada nilai sama sekali. Allah akan jadikan, leburkan ia menjadi habu yang berterbangan. Sia-sia atau tidak. Di dunia mungkin mendapat gelaran yang luar biasa. Dapat sijil penghargaan. Dapat hadiah Nobel. Sumbangannya, jasa pada masyarakat bukan kecil. Itu orang kafir. Nah, sekarang ada yang lebih dekat pada kita. Kafir itu kan paling jauh daripada kita. Ada yang lebih dekat pada kita. Kan mukmin yang mukmin, kemudian paling jauh lagi kafir. Di tengah-tengah itu kan ada.
Antara mukmin dan kafir itu kan ada golongan yang namanya munafik. Jangankan amalan orang kafir, amalan orang munafik. Orang munafik itu mengucap kalimat la ilaha illallah. Ingat. Amalan orang munafik itu orang yang mengucap kalimat la ilaha illallah. Maknanya amalan mereka itu amalan yang dilakukan oleh orang yang pernah mengucap kalimat la ilaha illallah. Ingat ya, orang munafik kan bersyahadah ya. Ada itu dalam Al-Qur'an banyak. Dalam surah Al-Munafikun. Bersyahadah, asyhadu an la ilaha illallah, mengakui bersyahadah di hadapan Nabi. Wa asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi, wahai Muhammad, tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi, wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah. Itu apa namanya? Orang munafik. Amalnya jadi apa? Kosong. Allahu Akbar. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah sekalipun, kerana ucap la ilaha itu yakni nifak, tidak memberi apa-apa manfaat bagi pengucapnya di akhirat. Walaupun ucapan la ilaha illallah itu memberi faedah dan manfaat baginya di dunia. Nanti ini yang kita akan jelaskan berkaitan ilmu tadi. Orang munafik karena mengucapkannya tanpa ada ilmu tentang apa yang dinafikan dalam la ilaha dan apa yang diisbatkan dalam kalimat illallah, ia tidak mendapat manfaat apa-apa di akhirat. Ya. Tidak ada. Apa namanya? Ganjaran sedikit pun di akhirat. Sebaliknya, mereka berada di neraka. Itu pun paling bawah di neraka. Bawah sungguh. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Coba Jamal lihat. Saya tunjukkan ya. Coba kita lihat surah Al-Munafikun. Sekalian, coba lihat surah Al-Munafikun. Surah yang ke-63. Oke, ya, bukan surah Al-Munafikun ya. Surah mana yang kita tahu? Surah Al-Hadid, sorry. Surah Al-Hadid. Surah 57. Sorry. Ayat 12. Tentang nasib amalan orang kafir. Amal banyak, jasa banyak, budi banyak, macam-macam lah. Tapi karena tak ada ilmu usul, fa'lam annahu la ilaha illallah tak dimilikinya, wahai mereka di golongan profesional belaka, ramai mereka bahkan dapat hadiah Nobel sekalipun, namanya diukir dengan tinta emas. Mungkin di seluruh museum dunia. Tapi amal di akhirat kosong. Tidak memberi apa manfaat. Jadi haba mansura. Sementara orang munafik, dia mengucap kalimat
La ilaha illallah. Tetapi mengucapkannya rupanya tak ada ilmu. Ini. Dia tidak faham apa yang dinafikan dan apa yang diisbatkan. Dia hanya mengucap aja. Sehingga ucapannya itu tidak memberi manfaat baginya di akhirat. Mana tak akanlah membebaskan dia daripada neraka. Walaupun ucapan la ilaha yang mereka ucapkan itu memberi manfaat baginya di dunia. yakni di dunia akan diperlakukan sebagai orang mukmin. Orang munafik kan diperlakukan sebagai orang muslim di dunia. Tak boleh dibunuh, ya. Sembelihnya halal. Bila bagi salam kita suruh jawab salamnya. Bila mati kita kuburkan muslim. Di dunia dapat manfaat dari ucapan, tapi di akhirat kosong. Kenapa kosong? Ilmu tak ada. Ini yang tadi saya katakan yang kita nak pelajari lebih lanjut. Lihat bagaimana nasib orang munafik. Surah Al-Hadid ayat 12. Yauma taral mu'minin wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim Busyrakumul yawma jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Dzalika huwal fawzul azim. Yauma pada hari tara engkau wahai Muhammad akan melihat al-mu'minin wal mu'minat, orang mukmin lelaki dan mukminah perempuan. Hari itu yas'a nuruhum, cahaya mereka mukmin laki mukmin itu memancar. Baina aidihim, di hadapan mereka, wa bai aimanihim, dan di kanan mereka. Ini di akhirat nih. Ulama tafsir berbeza pendapat. Orang mukmin laki dan perempuan nanti di akhirat itu terpancar cahaya di hadapannya sebagai petunjuk jalannya, penunjuk jalannya, dan kanannya berkat amalnya yang berdasarkan akidah. Sehingga penjalannya ada yang memahaminya. Mukmin laki, mukmin perempuan itu yang masukkan di akhirat itu berkendaraan cahaya, laju sungguh pergerakannya menuju surga. Yas'aru, nurnya. Nur ya, nur bukan cahaya, nur itu masya Allah aja mas kan. Bahan yang Allah dijadikan untuk mencipta malaikat itu kan nur. Bukan cahaya matahari itu, bukan. Matahari itu nur. Ini kalau dalam dahulu cikgu fisik mengajar itu, ya ini sudah masuk dalam dunia kuantum tuh. Nur itu sudah masuk. Itu malaikat itu makhluk penghuni dunia kuantum itu. Yang badannya, jasadnya tercipta daripada dipanggil messenger particle. Tubuh badan malaikat itu kalau istilah sainsnya dicipta daripada bahan yang disebut messenger particle. Saintis pun bingung itu mencarinya. Laju pergerakannya menuju surga, berkendaraan cahaya lah ibaratnya. Itu orang mukmin yang banyak amal karena amalnya berdasarkan akidah tauhid. Lalu Allah beritahu kepada mereka, busyarakumul yaum, kabar gembira bagi kamu pada hari ini wahai mukmin dan mukminat, jannatun tajri min tahtihal anhar, yakni berupa surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, dalam keadaan kekal di dalamnya. Dzalika huwal fawzul azim. Itulah kejayaan yang besar. Ingat, ini mukmin yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan faham, ada ilmu, berdasarkan ilmu.
Ilmu tentang apa? Ini yang apa? Yang jadi tajuk kita yang belum sempat kita sampaikan malam hari ini. Ini nasib orang mukmin yang dahulu di dunia mengucapkan la ilaha illallah berdasarkan ilmu. Ilmu tentang apa yang dinafikan dengan la ilaha dan apa yang diisbatkan dengan illallah. Berbeza dengan ayat selepasnya, tengok. Ayat 13. Ini orang yang pernah mengucap kalimah la ilaha illallah juga, tapi tidak berdasarkan ilmu. Dia jahil. Dia tak tahu apa yang dinafikan dan apa yang diisbatkan. Sehingga hanya keluar dari mulut. Tak tahu apa hakikat sebenarnya, tuntutan sebenarnya dari ucapannya. Disebut munafik. Bagaimana nasib munafik di akhirat? Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat. Pada hari orang-orang munafik lelaki dan munafik perempuan berkata lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Di dunia dahulu kan kawan nih, mukmin dan munafik ini kawan, berjiran, sholatnya satu masjid, duduk di sof yang sama mungkin, berpuasa Ramadan sama, tarawihnya sama. Mukmin sedekah, orang munafik juga bersedekah. Mukmin pergi ikut Nabi berperang, munafik pun ikut pergi. Bahkan orang munafik di Madinah punya rekod yang luar biasa. Berjaya mendirikan masjid dengan wang sendiri, tidak minta bantuan. Walaupun akhirnya masjid itu diroboh oleh Nabi atas perintah Allah. Kawanlah. Setelah itu dia panggil orang mukmin, bukan panggil orang kafir. Apa panggilan si munafik pada si mukmin? Unduruna, unduruna, unduruna. Terjemahan biasa, unduruna, pandang olehmu akan kami, wahai saudaraku mukmin. Hei kawan, hei bro, dulu kita berkawan di dunia. Kita solat satu masjid tahu. Kita pergi haji sama tahu. Lihatlah kami, perhatikan kami. Itu makna pertama. Makna yang kedua, unduruna dia mengartikannya tunggu kami, tunggu. Karena si mukmin ini laju pergerakannya menuju surga, laju sungguh. Walaupun asalnya sama-sama satu rombongan dengan si munafik, si mukmin karena terlalu laju, sangat pantas, si munafik tertinggal. Ya apa tidaknya si mukmin pergerakannya macam cahaya. Tunggu kami, atau pandang kami. Naktabis min nurikum. Tengok rayuan dia. Naktabis. Supaya kami bolehlah mengambil sedikit saja min nurikum. Iktabasa yaktabisu jam itu daripada kobasun. Kobasun itu saya tidak tahu bahasa yang tepat. Contoh beginilah. Kalau air, seteguk air, sebatang pensel, sehelai kertas atau kain katalah kan, apa lagi ya, sesuap nasi, seketul daging. Sekarang kalau cahaya apa? Cahaya. Takkan seketul cahaya. Sinar. Api. Bahasanya sekobas. Nah, kobas ini untuk tunggulah kami, tunggu kami supaya kami boleh ambil sedikit aja cahaya kamu. Karena kamu terlalu banyak cahaya, kamu itu laju. Boleh tak engkau bagi sedikit aja cahayamu? Tak dijawab oleh si mukmin. Wallahu alam, siapa yang jawab? Mungkin Allah sendiri. Mungkin yang merespon malaikat utusan Allah. Apa katanya? Kila. Dikatakan pada orang munafik ini. Ini dahulu kawan nih dengan orang mukmin. Solatnya sama, masjidnya sama, pergiannya sama, sama-sama puasa. Tapi tengok nasibnya di akhirat. Si mukmin laju, bukan main perjalanan di surga. Si munafik minta, tunggulah tu. Lalu dikata, irji'u waru'akum. Baliklah kamu ke belakang.
Irji'u, kembali kamu ke belakang. Coba kamu tengok ke belakang kamu. Faltamisu nuron. Carilah cahaya di sana. Faltamisu nuron. Mana boleh kamu minta cahaya aku? Nak numpang aku? Tak boleh. Kamu carilah sendiri cahaya kamu, tengok ke belakang. Ada ke tidak? Tengok belakang tak ada lah. Ada yang memahami, baliklah cari cahaya bukan di sini. Di sini ni masa untuk kita menerima cahaya. Mencarinya masa di dunia. Jadi kalau kamu nak cahaya di sini, carilah di dunia. Balik ke belakang, balik. Kan benda itu mustahilnya mas sekalian. Gelap gulita ini orang, tersekat perjalanannya. Walhal amal baiknya bukan sikit. Munafik amal baiknya bukan sikit. Dalam surah Al-Taubah ya mas sekalian. Orang munafik ini dari segi zahir sangat-sangat soleh. Sehingga Nabi pun tak dapat mengecam, mengesan bahwa dia orang munafik. Ya, orang munafik dari segi zahir sangat soleh. Sehingga kesalihannya dapat mengelabui mata orang. Nabi pun tak dapat mengenali yang itu munafik. Karena penampilannya wara, amal banyak. Tapi Allah tahu. Karena amal itu tidak berdasarkan akidah tauhid. Kalimah tauhid hanya diucap. An-nutqu namanya. Tidak ada syahadah. Nanti ada penjelasan. Hanya sedangkan an-nutqu buat syahadah. Jadi tidak bercahaya lah. Amal itu kosong, runtuh, rubuh. Karena semua dilakukan dengan pura-pura. Kan orang munafik itu semua pura-pura kan dilakukan. Apakah karena ketulusan hatinya? Tidak. Setelah itu, duriba bainahum bisur. Lalu dibuatkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah sur. Sur itu pagar, pendinding. Bainahum antara mereka, antara si mukmin dan mukminat yang terus melaju ke depan menuju surga dan orang munafik yang tertinggal di belakang tak dapat bergerak. Jalan ke surga tertutup. Ada pagar. Lahu babun, dan dinding pagar itu ada pintu. Batinuhu fihi rahmah. Di sebelah dalamnya, yakni di sebelah bahagian orang mukmin penuh dengan rahmat. Wa zahiruhu, dan di kawasan si munafik, area munafik, min kibali al-azab, siksa. Apa yang bisa sampaikan? Kalau orang kafir amalnya menjadi habaan manturo, maklum, karena tidak berdasarkan akidah tauhid. Ilmu usul tak ada. Jelaslah tu. Ni munafik. Dia pernah mengucap kalimah la ilaha illallah. Bukankah kalimah la ilaha itu sepatutnya membolehkan ia masuk surga, mengharamkannya masuk neraka, membolehkan dosanya diampunkan, amalnya diterima? Katanya begitu. Tapi kenapa nasib si munafik yang banyak amal, dia pun pernah punya kalimah syahadat, kenapa tidak memberi manfaat dan faedah? Ini tentu ada puncanya, ada sebabnya. Tentu ada kesilapan yang dilakukan oleh munafik. Tentu ada syarat yang tidak dipenuhi oleh orang munafik ketika mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Nah, di sinilah pentingnya. Pasti ada syarat yang tidak dipenuhi oleh orang munafik ketika mengucapkan la ilaha illallah. Sehingga ucapan tauhidnya tidak memberi apa-apa manfaat di akhirat. Apakah syarat itu yang mereka tak penuhi? Al-ilmu. Apa makna ilmu? Inilah yang kita akan bincangkan nanti insyaAllah. Malam ini sebagai pengenalan saja. Maka sangat penting. Sangat-sangat penting. Sebab itu hadis yang menyatakan man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Dari segi zahir memang betul. Tapi apakah betul maknanya sebagaimana yang Nabi sebut, asal mengucap kalimat Allah pasti masuk surga. Nah, inilah yang mungkin nanti akan salah faham.
Kalau setiap yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah masuk, kenapa orang munafik dihumban kekal dalam neraka? Nah, rupa-rupanya ada syarat yang perlu dipenuhi untuk membolehkan kalimat la ilaha illallah itu diterima dan memberi manfaat kepada pengucapnya di akhirat. Situ nanti ada istilah, ada namanya an-nutku, ada namanya asy-syahadah. Nanti penjelasan ada. Ya sekalian, mudah-mudahan sebagai mukadimah tentang syarat pertama al-ilmu ini dapat difahami. Ini mukadimahnya ya, penjelasannya belum kita sampaikan. Dan saya berharap dia memberi manfaat dan peringatan bisa yang menyampaikan. Alhamdulillah kalau dapat dikongsi bersama di jamaah sekalian. Mudah-mudahan saya dapat dipertemukan semula oleh Allah pada kesempatan yang lain. Yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, yang silap kelemahan saya sendiri kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mari kita dengan bacaan tasbih kifarah dan surah wal asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.